kembalikan uang itu ke Kamarudin Simanjuntak. Kalau enggak, akan berantakan semuanya. Karena saya ini sudah menderita karena Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, di channel Debat Panas ya. Kali ini kita akan membahas tentang berita luar biasa yang baru saja terjadi, perdebatan panas yang terus terjadi antara pastor besar Joshua Tewu melawan pendeta besar Saifuddin Ibrahim ya. Jadi perseteruan ini ternyata belum selesai. Ya, kita pikir kemarin Joshua Tewu setelah 2 minggu, mau 2 minggu ya, sudah 13 hari tidak live, tidak muncul di YouTube. Kita pikir dia sudah menyerah, sudah tidak mau lagi melakukan balasan, ya, dan sudah malu mungkin juga ya, karena kalau nggak muncul di YouTube ini malah jadi aneh. Kalau dia masih muncul terus nggak bahas JT, nggak bahas Saifuddin ya, mungkin kalau JT muncul di channelnya tapi dia nggak bahas Saifuddin, kita anggap oh dia udah nggak mau berurusan dengan Saifuddin ya. Tetapi kalau kita melihat selama kurang lebih 13 hari ini dia nggak muncul, kita jadi bingung, ini ngapain dia? Apakah karena dia malu ya kepada para penontonnya, karena sudah ketahuan sifat aslinya, ketahuan belangnya. Ya, kita nggak tahu itu. Kenapa? Biasanya orang kalau nggak bersalah pede-pede saja. Kenapa harus malu gitu? Kenapa harus sampai nggak live? Sampai mau 2 minggu ya, bentar lagi udah 2 minggu besok. Aneh sekali. Aneh sekali kalau Anda merasa nggak bersalah. Ternyata Joshua Tewu ya, itu melakukan konsolidasi. Konsolidasi dengan keluarganya, dengan istrinya, dan juga anaknya. Untuk melakukan serangan balik kepada pendeta Saifuddin. Dan hari ini kita sudah mendengarkan bahwa tanggal 7 kemarin, 7 April, anak GT, ya, si Joy Habakuk Tewu, melaporkan Saifuddin Ibrahim ke Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik, atas fitnah. Ya. Jadi dia merasa difitnah bahwa si pendeta Saifuddin ini menuduh dia menilep, mencuri, ya, menggelapkan uang 200 juta yang dia anggap sebagai gaji dirinya. Karena versinya Joy ya, Joy Tewu ini uang 200 juta itu ya gaji dia. Karena dia disuruh mengurusin channel Saifuddin yang dibilang nggak menghasilkan. Channel Saifuddin itu dulu nggak terurus. Ya, nggak terurus. Dia punya penghasilan kecil, walaupun yang nonton banyak, walaupun dia terkenal, tetapi yang banyak untung malah orang-orang yang ngeri-upload. Terutama orang-orang Kristen ya, tentunya yang ngeri-upload. Saifuddin ngamuk ya, saat itu ngamuk dan melakukan strike kepada lebih dari 10 ya, kalau tidak salah 10 channel Kristen di strike oleh Saifuddin karena dia merasa dirugikan. Dia mendengar bahwa channel-channel Kristen tersebut sampai mendapatkan pendapat, sedangkan dia hal tersebut agak lebih lah. Terus buat podcast itu buat kayatan, bahkan cuma 3 anak kecil. Kalau untuk orang yang udah masuk ke mana-mana ya, beritanya sudah muncul di mana-mana dan menjadi orang yang paling dibenci, salah satu orang yang paling dibenci oleh warga Indonesia karena fitnah-fitnahannya yang dibuat. Ini termasuk rendah Pak Saifuddin kalau Anda dengar ya. Saya juga bingung, kenapa Anda cuma dapat penonton segitu? Masih kalah dengan Gilbert Lumondong, Philip Mantova. Philip Mantova sekali live bisa 80.000. 80.000 yang nonton live-nya. Bahkan konten-kontennya itu ada beberapa yang nyentuh jutaan yang nonton ya, setelah selesai live video itu, setelah beberapa bulan jutaan yang nonton. Saifuddin sudah seterkenal ini kok masih segini gitu. Mungkin harus ada sesuatu yang dipoles Pak. Harus ada sesuatu yang kamu poles lagi, dan kalau kamu mau ya kita bantuin. Ya, kita suka ini moles-molesin yang gini-ginian. Ya. Kalau pendeta Saifuddin nggak keberatan gitu ya, mau konsultasi. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana Saifuddin ngamuk besar, dirinya dilaporkan. Yang saya bingung, kenapa harus pening Pak Saifuddin? Ya. Kenapa harus pusing dengan laporan yang dibuat oleh
JT Junior ini. Tanpa laporan JT pun, Anda itu udah jadi kriminal, Pak. Anda itu udah jadi buronan. Itu istilahnya cuman menambah-nambah laporan doang. Dan di Polda pun mungkin diketawain. Ngapain lagi kalau lapor? Dia ini memang udah buronan gitu kan. Ngapain lagi dilaporin, dibilang Polda? Ini udah buronan, nggak perlu kamu lapor pun kami memang lagi nyari dia. Dari Barreskrim memang udah nyari gitu. Jadi saya nggak tahu udah berapa banyak ya, kalau dikumpulin di semua kantor kepolisian Indonesia, pelaporan untuk si Saifuddin ini. Saya jamin banyak sekali ya orang yang melaporkan dia. Dan kita tahulah dari pihak Kristen juga ada beberapa yang melaporkan pendeta besar Saifuddin ini. Dan ini akan bertambah terus. Nama orang disebut satu persatu oleh Saifuddin di video dia ya. Oh ya, dari tadi kita belum putarkan. Ya, teman-teman nonton dulu ya. Sorry, terlalu lama intronya ini. Silakan diputar. Nah, itu beritanya. Padahal Joshua Tebu bilang sudah nggak mau lagi. Nggak mau terlibat dengan saya, sudah minta ampun, minta maaf semuanya, ampuni saya, saudaraku, katanya sahabatku, ngomong begitu. Lo kok masih menggunakan anak untuk melaporkan pencemaran nama baik? Kalau anakmu pencemaran nama baik, sebaik apa nama anakmu? Kan baru 30 tahun anakmu itu, baru 29. Sebagus apa nama anakmu? Kok bagus? Itu anakmu itu melakukan, memalsukan peduli lindungi. Jadi ada ini, ada anak rohani saya minta supaya dibuatkan peduli lindungi. Dia sanggup, harganya 1,5 juta dilakukan, ya benar ya, 1,5 juta harganya itu dibayar sama anak rohani saya ke Habakuk Tewu. Nah ini harus dilaporkan balik ini orang nih. Saksinya ada di Jakarta semua, bahwa dia membuatkan peduli lindungi palsu supaya dia bisa terbang ke Nias, anak rohani saya. Nah, ayo bagaimana JT anakmu itu kelakuannya? Saya tidak takut kalau untuk bicara kayak begitu, JT. Kenapa? Karena saya selalu berbuat baik. Untuk hal-hal yang palsu kayak begitu enggak akan saya lakukan, apalagi mungut biaya kepada sesama Kristen 1,5 juta. Itu surat peduli lindungi dibuat oleh anakmu Joy Habakuk Tewu. Suratnya masih ada di Jakarta. Nah, bisa dimasukin ke penjara ini orang nih. Jadi 200 juta nggak dikembalikan, oke lah. Nggak bisa begitu, saudara. Nggak boleh memusuhi teman sendiri, saudara sendiri. Bu Esther, betapa baiknya persahabatan saya dengan Joshua Tewu. 5 tahun saya sembunyikan nama suamimu. Lima tahun saya sembunyikan nama JT. Dan seorang itu. Karena saya itu selalu berbuat baik, berteman baik, berusaha yang terbaik. Kenapa tega begitu? Kok kamu masih membenci saya? Mari kita masuk ke firman saja, saudara-saudara. Kita harus punya nama baik, Pak JT. Mazmur 54 ayat 8, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Jadi kenapa kita harus punya nama baik? Tuhan kita baik. Yesus itu baik dan luar biasa. Janganlah kedagingan kita mengotori iman ini.
cinta kepada Tuhan itu. Saya memang tidak baik. JT, kamu pantas ikut Nabi Arab ya. Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Saya harus menyiarkan nama JT di tengah orang-orang yang kau kasihi. 5 tahun Tuhan saya sembunyikan nama dia. Nah sekarang dia ternyata mengirim surat ke Polda Metro Jaya bahwa saya merusak nama baiknya. Nama baikmu apa, JT? Baik apa nama kamu? Baik apa nama anakmu? Melarikan uang KC 200 kok. 200 dibawa lari. Saya capek-capek. Kepada pengacara saya nggak ngaku. Itu uang gaji saya. Kerjamu cuma 20 hari. Kok 200 juta? Apa hebatnya JT? Coba saya mau dengar klarifikasi kamu. Berani kamu klarifikasi nama janda itu yang namanya di depan L, belakangnya A, 5 huruf gitu. Namanya cuma 5. L di depan, A di belakang. Haleluya. Ampuni hamba-Mu Tuhan. Karena punya teman baik kok menghina nama temannya sendiri. Ya karena kamu JT katanya ini terakhir. Saya tahu semua kelakuan anakmu. Bikin memalsukan surat. Surat itu. Surat peduli lindungi dan dibayar ke JT ke kamu salah namanya. Ya, 4 huruf. Lina 4 huruf. 5 huruf. Kamu ini. Siapa yang benar nanti saya kasih duit apa ya. Ngeri itu. Ya, ini kita harus menjaga nama baik. Boleh. Ya. Nah, ini suratnya nih. Nah, surat anakmu dan kamu sama-sama melapor ke Polda, saya merusak nama baikmu. Nah, sekarang nama baikmu sebesar apa, sebagus apa JT? Kamu sudah 11 hari nggak ada ini nih, nggak live. Malu ya? Malu. Coba Bu Esther bubarkan itu gereja itu, malu. Oh, namanya Lonta. Laila. Aduh, ampun deh. Aduh. Maafkan saya, seluruh hamba Tuhan, tidak ada maksud saya untuk menghina kekristenan dengan membongkar JT ini, karena kelakuannya itu. Saya manusia buruk, tetapi saya tidak suka dengan cara JT yang menghina-hina saya awalnya. Begitu saya ngomong itu, dia ketakutan JT.
1 Timotius 3 ayat 7, demikian firman Tuhan, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, ini ada pendeta jatuh ke dalam jerat iblis. Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi nama baik kita harus dijaga. Pengkhotbah 7 ayat 1, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Hari kematian itu tempat kita datang mengantar orang yang meninggal, supaya di sana kita sama-sama bertemu dengan keluarga yang lama. Kadang-kadang hari kematian itu adalah hari di mana kita harus hari kematian itu kita sadar akan diri kita harus mengharapkan kebaikan dari keluarga kita, dan kadang-kadang menyambung silaturahmi, ya. Mazmur 142 ayat 8, demikian firman-Nya, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Iya. Enggak dengar, enggak ngerti. Kalau mau nama baik, jangan ambil duit orang. Ya. Jadi kalau mau nama baik itu ya jangan ambil duit orang. Ini ambil duit orang. Ini uang orang dibawa lari sama anakmu. Kamu ikut membela anakmu. Bu Esther maki-maki istri saya. Kasihan. Bubarin gerejamu itu, Bu Esther. Kamu juga sudah mencabut namamu dari GBI. Ketika saya dalam penjara, Mazmur 142 ayat 8, keluarkanlah aku dari dalam penjara Tuhan, untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Nah, perbuatan baik kepada Tuhan itu mahal, saudara. Ya. Ada rebutan janda lagi, Ludin. Itu pasti Bang Toyib itu yang bikin komentar ini. Bang Toyib. Itulah Bang Toyib. Ya, Bang Mamat yang suka rebut janda itu. Zaman 1443 tahun yang lalu. Jadi keadaan yang luar biasa itu Bang Mamat itu. Ya. Saya minta kepada Tuhan ketika saya dalam penjara, agar dikeluarkan dari dalam penjara. Saya dikeluarkan dari penjara dan memuji Tuhan dengan luar biasa. Memuji Tuhan bukan sekedar menyanyi dan memuji, menginjil, beritakan kebenaran, katakan salah kalau salah, dan berani maki-maki orang. Joy Habakuk, kalau namamu mau baik, ya, kembalikan uang itu ke Kamarudin Simanjuntak. Kalau enggak, akan berantakan semuanya. Karena saya ini sudah menderita karena Kristus. Kalau saya mau kasar lagi, lebih banyak lagi hamba Tuhan yang sudah menipu saya, itu saya bongkar. Tapi cukup kamu ini, cukup, selesai sudah, enggak akan saya lakukan. Karena beberapa hamba Tuhan yang menipu saya sejak saya menjadi Kristen.
Kalau boleh milih, ya saya tetap milik Kristus. Kalau saya tidak melihat bagaimana baiknya Tuhan Yesus itu selama dalam hidup saya mau lebih baik kembali ke itu, jadi kadrun lagi. Laila, Linda, ada nama-namanya ini yang ditulis itu. Pasti Bu Esther kalau baca ini, wah deg-degan hatinya, deg-degan. Duk. Karena dia berantem terus sama itu. Oh, ada lagi Libra, Lydia, banyak juga. Ada Lia, banyak, A-nya 3. Ya, kalian udah lihat ya bagaimana si Saifuddin kembali bernyanyi. Nah, ini bagus ini. Saifuddin tuh jangan bahas Islam. Nggak ada kemampuan Anda bahas Islam, Pak Saifuddin. Nggak ada kemampuan Anda bahas Islam. Orang ketawa yang ada kalau dengar Anda ngomong. Antara ketawa sama marah. Kalau yang sudah biasa, ya, udah memaklumi kegilaan Anda, orang cuma ketawa. Tapi mungkin yang baru dengar akan marah. Ya, tetapi setelah dengar berkali-kali dan melihat Anda, orang akan ketawa kasihan. Nggak ada guna, Pak. Mending Anda fokus membahas kebobrokan dari para jemaat-jemaat atau hamba-hamba yang ada di gereja. Tadi Anda sebutkan juga ya, tadi ada disebutkan juga masalah bahwa banyak hamba-hamba ya, atau para pendeta, bisa kita simpulkan, pendeta-pendeta atau pelayan Tuhan dia sebut ya, yang menipu dirinya. Ya, teman-teman, coba lihat lagi nih video pendeknya. Kalau saya mau kasar lagi, lebih banyak lagi hamba Tuhan yang sudah menipu saya, itu saya bongkar. Tapi cukup kamu ini, cukup, selesai sudah, nggak akan saya lakukan. Karena berapa hamba Tuhan yang menipu saya sejak saya menjadi Kristen. Ya, jadi dibilang banyak sekali pendeta-pendeta atau pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang menipu si Saifuddin ini selain Pastor Joshua Teu. Sudah sangat sering dia ditipu ya. Saya nggak tahu ini dia yang terlalu polos. Kalau dia bilang kan dia saking polosnya, ya saking lurusnya. Tapi kalau saya bilang saking bodohnya, kalau menurut saya ya, ini bukan polos, ini bodoh namanya Pak. Kalau memang benar Anda ditipu lagi dan sering ditipu oleh pendeta-pendeta lainnya. Dan kita tunggu Pak, kalau mau dibongkar, bongkar sekalian Pak. Jangan satu doang, satu persatu dibongkar Pak. Siapa-siapa nih pendeta-pendeta yang menipu Anda selama ini. Ya, kita tunggu Pak dibongkar, karena Anda lebih cocok bahas itu. Kalau bahas tentang Islam, nggak bisa Pak, nggak masuk ilmunya. Tapi kalau Anda bongkar siapa yang menipu Anda, pendeta siapa, wah kita senang Pak. Seluruh warga Indonesia mayoritas itu senang kalau Anda bahas itu. Jadi tolong Pak dibahas Pak, siapa-siapa ini pendeta-pendeta yang menipu Anda selama ini. Dan saya jamin ini pendeta-pendetanya lagi dak-dikduk ya. Waduh mati kita. Keseret bentar lagi nih sama si Saifuddin ini ya. Wah lontong juga. Kasus 5 tahun lalu, 4 tahun lalu kok diungkit. Ya, saya udah move on. Ini kok masih diungkit. Wah, mereka pasti akan ketakutan. Dan saya nggak tahu apakah ada yang sudah menghubungi istrinya ya, Sarah Ayu dan Pak Saifuddin untuk bilang, "Oi, jangan lagi ngomong, oi. Kau yang benar aja, jangan ungkit-ungkit kami." Ya, saya nggak tahu siapa-siapa aja ya. Mana tahu pendeta Tambun ya. Tambun yang merupakan guru Saifuddin juga ikut pernah menipu atau gimana, saya nggak tahu. Ya kita tunggu. Kalau kita bicara nipu, ya mungkin bisa jadi lebih banyak dari GBI, karena teman-teman si Saifuddin, pelayan-pelayan Tuhan itu, banyak orang-orang GBI ya, kenalan dia. Mana tahu nanti disebutin lagi, ada yang kita kenal. Nah, ini seru nih. Kita tunggu nih. Kita tunggu. Terus saya juga bingung, ini 200 juta ini jadi polemik terus ya. Sebenarnya seberapa penting uang 200 juta ini sama Saifuddin sekarang? Apakah memang saking nggak ada duitnya lagi, atau saking pelitnya para oten untuk berdonasi kepada Pak Saifuddin di Amerika? Ya. Saya nggak tahu gitu. Mungkin boleh Pak Saifuddin fokuslah dengan menggalang donasi untuk diri Anda, karena kan kasusnya KC udah selesai ya. Kasusnya KC udah selesai, dia nggak butuh donasi lagi. Anda telan saja donasi yang lain. Ya, jangan biarkan orang-orang Kristen berdonasi kepada Watma. Mumpung ini masih banyak yang mungkin belum transfer ke Watma, harus Anda alihkan. Anda alihkan jadi transfer ke diri Anda. Ya. Semangat Pak, kalau Pak Saifuddin mau titip ya, mau titip nama rekeningnya, nomor rekeningnya, ya saya bersedia ya Pak, kita promosikan. Bagi oten-oten yang mau berdonasi, silakan berdonasi ke Pak Saifuddin ya, Abraham Ben Moses ini. Oke, mantap-mantap Pak ya.
Makasih Pak untuk semua informasi yang Anda berikan. Semoga makin ada hal-hal baru dan seru. Ini masih belum selesai, kita tunggu apakah JT akan mengudara kembali, ataukah dia akan tetap mengumpet, ya, mengumpet selamanya, sembunyi di dalam goa yang ditutup. Ya, saya nggak tahu kalau yang sebelumnya cuma 3 hari, ini kok kelamaan Pak. Atau gara-gara nggak ada yang buka pintu goanya, terakhir nggak bisa keluar-keluar. Ya, kalau yang sebelumnya itu kan pintu goanya ada yang bukain. Kalau ini nggak ada yang bukain, jadi mungkin tewas jadinya si JT di dalam kelamaan nggak dibuka. Oke, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.